Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu yang suci dan kudus. Urapilah kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 17. Tertulis demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kunjungannya ke rumah Petrus, salah seorang muridnya, Tuhan Yesus mendapati bahwa ibu mertua Petrus sedang terbaring karena sakit demam. Mungkin Petrus sudah mendapatkan kabar mengenai sakit ibu mertuanya dan memberitahukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin juga Petrus tidak mengetahuinya, namun Tuhan Yesus mengetahui bahwa ibu mertuanya sedang sakit, sehingga ia datang mengunjungi rumah Petrus dengan maksud untuk menyembuhkannya. Bagi saudara yang belum mengetahui, Rasul Petrus mempunyai seorang istri, dan istrinya ini ikut serta dalam pelayanan penginjilan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak melarang seorang pelayan Tuhan untuk menikah, asalkan menikah dalam kekudusan dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-15 tertulis, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tuhan Yesus hanya memegang tangan ibu mertua Petrus, dan terjadilah kesembuhan yang instan. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan tubuh yang sakit itu, dan memberikannya kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian selanjutnya kita membaca bahwa banyak orang yang kerasukan setan dan yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus dan mereka semua disembuhkannya. Peristiwa penyembuhan ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus menanggung segala penyakit kita, baik jasmani dan rohani. Ketika ia tersalibkan di Bukit Golgota, ia menanggung semua kutuk yang kita harus tanggung. Kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penghukuman, kutuk maut dan kebinasaan. Di sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengatasi segala penyakit. Ia tidak ditaklukkan, tapi ia menaklukkan penyakit. Ia tidak dikuasai, tapi ia menguasai segala roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Ia tidak diatasi, tapi Tuhan Yesus mengatasi segala-galanya, karena ia maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini,
kita memiliki jaminan dari Tuhan Yesus yang berhubungan dengan kuasa kesembuhan jasmani dan rohani dalam hidup kita. Mujizat Tuhan Yesus tidak berhenti ketika Ia naik ke surga. Mujizat Tuhan Yesus terus terjadi melalui para rasul dan melalui orang-orang percaya sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang telah Tuhan lakukan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita mengalami sakit saat ini, saudara, percayalah, Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa sanggup untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Kalau kita mengalami kejatuhan dalam dosa dan selama ini hidup menjauh dari Tuhan, lalu kita merasa tidak ada kesempatan untuk pengampunan, percayalah saat ini Tuhan Yesus menyediakan pengampunan buat kita semua yang mau datang kepadanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kuasa darah Kristus, kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya secara jasmani dan rohani. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi janji dan jaminan bagi setiap kami untuk mengalami kuasa kesembuhan dari segala penyakit dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kuasa-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib telah membebaskan kami. Engkau telah mati berkorban bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah, darah-Mu tercurah untuk penebusan segala dosa kami dan untuk keselamatan serta kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami tidak layak, tapi Engkau telah melayakkan kami. Engkau melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami tidak mau hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami percaya, kami menerima segala berkat yang daripada-Mu. Kami terima kesembuhan dan pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sertailah kami Tuhan dalam setiap langkah dan perbuatan kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.